Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuyu. Saya dari BKI semester 5 di Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Oke, di sini saya akan memperkenalkan sebuah layanan bimbingan konseling yang dibungkus dengan permainan. Nama permainannya itu yaitu Truth or Dare. Nah, sama seperti truth or dare lainnya atau TOD ya kalau disingkatin itu, sama dengan TOD pada umumnya. Layanan ini juga, layanan bimbingan konseling permainan TOD juga, di sini ada truth yaitu rintangan berupa pertanyaan dan dare yaitu tantangan. Nah, kami di sini menambahkan pertanyaan ini seputar dengan personal atau pengenalan diri sendiri, dan tantangannya pun sama tentang pengenalan diri sendiri, walaupun dan ditambahkan tentang layanan bimbingan lainnya. Nah, bukan hanya ada truth dan dare, di sini juga ada motivasi, yaitu motivasi yang kami tambahkan pada permainan ini, dan juga karir. Nah, motivasi dan karir ini akan diputar tidak ada dalam permainan. Jadi yang bisa membuka motivasi dan karir ini hanya yang sudah selesai dengan truth, atau sebelumnya permainan pertama dia sudah truth dan diputar lagi dia dapat truth lagi. Jadi dia boleh memilih antara motivasi dan karir. Oke. Tujuan dibuat video ini yaitu untuk mencairkan suasana dan menguji nyali para pemain yang dapat melewati rintangan berupa pertanyaan dan tantangan yang telah kita sepakati. Dalam permainan ini hendaklah permainan itu aktif dan agar terciptanya suasana yang menyenangkan. Jadi pemain tuh konseli itu harus aktif agar permainan itu menyenangkan. Yang kedua, diharapkan semuanya jujur, ya, agar kita dapat mengenali, terbuka satu sama lain, karena ini berupa layanan bimbingan kelompok. Jadi dapat mengenal gitu. Teman-temannya juga dapat memberi masukan seperti itu. Oke, kita lihat medianya ya. Oke, saya tutup dulu sebentar. Oke, ini medianya teman-teman. Ini ada truth, dare, karir, dan motivasi. Oke, kita lihat truth ya. Nah, di sini ada kartu-kartu truth, yaitu kartu-kartu yang berupa tantangan, rintangan pertanyaan seputar layanan bimbingan konseling. Ini kita di sini buat 10. Ada dare juga sama. Ini ada berupa rintangan kartu-kartu. Kita buat 10 berupa kartu dare, yaitu berupa tantangan-tantangan seputar layanan bimbingan konseling. Selanjutnya ada karir. Bisa dilihat teman-teman, karir yang di sini kita buat 10 juga seputar apa karir kamu ke depannya, seperti itu. Dan ada motivasi. Kita juga buat 10. Saya coba sebentar. Nah, contoh salah satunya itu motivasi yang membangun, seperti itu. Contoh truth itu seperti kalau kamu pernah dibully, tolong dong ceritain dibully seperti apa. Terus kalau yang dare, contohnya salah satunya itu yaitu minta maaf ke orang yang pernah kamu sakitin di sini dan sebutkan salahnya apa. Oke, terus ada karir, yaitu salah satu contohnya itu
karir yang seperti apa sih yang kamu mau, seperti itu. Dan ada salah satu contoh motivasi. Nah, ini dia. Nah, insecure itu wajar kok. Kalau kamu butuh insecure, kalau nggak insecure, kamu nggak akan resah sama apa yang ada di diri kamu, dan buat kamu nggak bakalan maju. Kamu harus insecure untuk survive dan sebagai batu loncatan. Itu adalah media, ini adalah media layanan bimbingan konseling. Selanjutnya ada bagaimana cara bermain ya teman-teman. Oke, kita praktekkan ya sebentar. Oke, kita ke cara bermain truth or dare. Cara bermain truth or dare sesuai yang disepakati ya. Di sini saya pakai koin. Sepertinya koin 500. Jika gambar Garuda itu truth dan gambar 500 atau bunga itu dare, seperti itu. Kita taruh dulu di bawah ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya bagian saya akan melempar dan menangkap. Nah, buka, dan di sini saya dapat kartu truth. Saya boleh ambil kartu truth 1. Dan kalau pertanyaannya, kalau balik ke masa lalu, apa ada yang bakal kamu berubah atau kamu perbaiki? Tolong dong ceritakan. Oke. Jika saya balik ke masa lalu, saya tidak akan rubah apapun, karena kalau saya rubah mungkin saya nggak akan jadi saya sekarang, seperti itu. Nah, seputar pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab jujur ya teman-teman. Seperti itu permainan truth or dare. Oke. Oke, seperti itu tadi permainannya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan permainan truth or dare. Kita kelebihan dulu ya. Kelebihan yang pertama yaitu dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar karena permainan ini sangat menyenangkan. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar teman-teman. Soalnya TOD ini permainan yang menyenangkan gitu. Yang kedua, ada dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan jenjang pendidikan apapun, maupun itu anak-anak, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah kita bisa pakai TOD ini loh, karena asal sesuaikan dengan temanya aja. Sepertinya kan ini layanan bimbingan konseling, jadi kalau anak-anak kita dibuat permainan yang pas untuk anak-anak. Jadi TOD ini sangat cocok untuk semua orang, jenjang semua mata pelajaran dan semua jenjang pendidikan gitu, cocok. Yang ketiga itu dapat dilakukan di mana saja. Oke, kita bisa dilakukan di sekolah bersama teman-teman, kita bisa dilakukan di rumah, walaupun sedang hangout gitu. Ini permainan ini tuh enak dibawa di mana aja. Yang keempat yaitu media ini tuh efektif untuk mengenali diri sendiri. Jadi tadi kan kita tentang self atau personal ya. Jadi media ini efektif karena ada pertanyaan itu, kita jadi mengenal diri kita itu seperti apa. Oke, selanjutnya ada media ini praktis tanpa perlu banyak biaya. Sejujurnya pembuatan media ini tuh emang gak banyak biaya. Jadi kita bahkan bisa TOD cuma pakai botol, kita puterin, kita cari pertanyaan, itu tanpa ada biaya loh teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada media ini ada banyak motivasi ya untuk sehari-hari dan karir masa depan yang akan dipikirkan oleh si konseli atau peserta didik. Yang terakhir kelebihannya itu yaitu melatih kedisiplinan, karena kan muter teman-teman. Jadi harus ada kesabaran. Kita itu ditantang untuk disiplin. Itu kelebihannya. Adapun kekurangannya, yang pertama, media ini terlalu banyak memakan waktu. Jadi terlalu lama ya.
jadi bisa buang-buang waktu lah. Yang kedua, cepat jenuh ya teman-teman. Kalau udah lama buang-buang waktu itu jenuh. Kalau satu udah nggak semangat ya udah semuanya jadi jenuh. Yang ketiga, media ini sangat sulit untuk seseorang yang mempunyai kepribadian yang tertutup. Itu sangat sulit teman-teman. Jadi kita mau buka-bukaan bisa jadi dia bohong kan gitu. Yang keempat, media ini tidak bisa kalau nggak direfill atau diganti pertanyaannya, jadi pertanyaan ini akan datang secara berulang karena permainan ini muter gitu, jadi harus direfill. Itu juga harus dibuat lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu kelebihan dan kekurangannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja seputar tentang permainan layanan bimbingan konseling TOD. Saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.